Terima kasih pemirsa, kita kembali di News on the Spot. Menghindari adanya petugas parkir liar yang ada di Erpetra Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah sistem parkir dari mesin parkir meter menjadi sistem gate atau gerbang. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Muhasin Jalal dari Erpetra Kalijodo. Ya Tezar, pantauan siang ini apakah sistem gate ini sudah diberlakukan? Ya, kalau memang untuk siang hari ini, untuk hari ini sendiri sistem baru atau sistem gate yang nantinya akan diterapkan di kawasan perparkiran RTH Kalijodo ini belum aktif, Carlos, meskipun kami pantau memang mesin ini sudah terpasang, ada 2 buah gate di depan sana, kemudian juga 2 gate di pintu keluar RTH Kalijodo. Meskipun memang gate ini sudah terpasang, namun ini dikatakan oleh pihak petugas Dinas Perhubungan yang ada di sini, mereka mengatakan bahwa ini belum diaktifkan dan diprediksi bahwa nanti pekan depan sistem ini mulai diberlakukan untuk menggantikan sistem yang lama, yakni sistem elektronik atau parkir terpadu elektronik yang memang mesinnya sendiri hingga saat ini masih ada di sini. Ada sekitar 2 buah dari mesin parkir elektronik sendiri yang memang nantinya akan dicabut setelah sistem baru ini aplikasikan di kawasan RTH Kalijodo. Dan memang Dinas Perhubungan sendiri sementara ini masih menggratiskan untuk mereka atau para pengunjung yang melakukan berkunjung ke RTH Kalijodo untuk parkir di kawasan ini. Ini diberlakukan penggratisannya selama masa uji coba sebelum nanti akhirnya sistem ini diberlakukan. Dan memang Dinas Perhubungan sendiri menyatakan bahwa nantinya sistem ini sendiri diklaim akan menurunkan potensi adanya parkir liar di kawasan Kalijodo, termasuk juga ada aksi premanisme. Memang yang sebelumnya banyak dilaporkan oleh warga yang berkunjung ke kawasan Kalijodo. Sementara itu memang Dinas Perhubungan juga nantinya berencana akan menggaet Karang Taruna dari pemuda-pemuda Karang Taruna yang ada di kawasan Kalijodo ini untuk menjadi juru parkir jika nantinya sistem ini diaktifkan. Kemudian juga Dinas Perhubungan juga nanti akan bekerjasama dengan PT Bina Marga untuk meminjam wilayah di bawah kolong tol yang ada di dekat kawasan Kalijodo ini, sehingga nantinya kolong-kolong tol ini bisa dijadikan kantong parkir jika kemudian kawasan Kalijodo ini penuh parkirannya, karena biasanya pada akhir pekan, Carlos, kawasan Kalijodo ini menjadi salah satu wisata alternatif bagi masyarakat Jakarta yang juga ingin tahu bagaimana perubahan rupa Kalijodo dahulu dan juga saat ini. Demikian, Carlos. Iya, Tezar, lalu apa kemudian tanggapan masyarakat dengan rencana pengubahan sistem parkir ini? Setiap ada perubahan tentunya ada pro kontra di dalam masyarakat, di mana kita tahu sendiri bahwa hingga saat ini memang belum ada tarif yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, tapi informasi sementara yang kami dapat bahwa nantinya sistem parkir dengan menggunakan sistem gate ini sendiri bersifat progresif, yakni untuk motor Rp2.000 per jamnya dan untuk mobil Rp5.000 per jamnya. Hingga saat itu kami belum mendapatkan informasi apakah nanti ada batas atas terkait dengan sistem progresif ini, tapi jika kemudian sistem ini yang digunakan adalah sistem progresif, masyarakat juga banyak yang agak keberatan dengan sistem ini karena nantinya parkir di Kalijodo ini akan semakin mahal karena ini ditentukan oleh berapa lamanya Anda parkir di kawasan Kalijodo ini. Dan memang untuk idenya sendiri, untuk tujuan dari adanya gate ini sendiri, mereka mengapresiasi bahwa nantinya premanisme dan juga aksi pungutan liar juga tentunya akan dapat diminimalisir dengan adanya sistem ini. Tapi untuk tarifnya, mereka sendiri sedikit mengkritisi jika kemudian tarif progresif ini diberlakukan. Dan berikut adalah beberapa opini dari masyarakat terkait dengan penggunaan sistem parkir gate ini. Ya kalau soal itu sih gimana ya, kalau kita bikin di baratnya 2.000 per jam ya kan kayaknya nggak cocok gitu. Nah, tapi kalau 5.000 ya standar lah. Itu kita udah seharian gitu. Saya pernah parkir juga di sini mobil. Saya kira pakai itu juga nggak relevan lah.
Ya kan, kalau saya sih pengunjung maunya ya coba tolong bagaimana lagi gitu merubahnya parkirannya gitu. Saya mau mengikutinya aja. Tapi enakan sistem ngambil karcis gini apa sistem langsung bayar tuh Pak? Ya sistem langsung bayar lah. Langsung bayar kan? Iya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berjanji menyelesaikan masalah parkir liar di Kalijodo. Untuk mengetahui perkembangan dari rencana penertiban parkir liar ini, kita akan bergabung dengan reporter Ardianto Pramono dan juga juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Yanuarsyah. Ya Ardi, bagaimana kondisi terkini di Kalijodo saat ini? Ya Poppy, memang beberapa waktu yang lalu di Kalijodo ini sempat terjadi insiden di mana muncul beberapa juru parkir liar yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Akibatnya saat ini Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menciptakan sistem baru untuk lahan parkir di RPtra Kalijodo ini. Sistem yang akan digunakan adalah sistem gerbang, yang mana sistem ini mirip dengan sistem-sistem yang digunakan di pusat perbelanjaan di Indonesia. Nantinya masyarakat akan masuk melalui pintu gerbang yang ada di depan RPtra Kalijodo ini. Kemudian mereka akan mengambil tiket dan akan membayar tiket parkir progresif. Untuk mobil dan kendaraan roda 4 lainnya akan membayar sekitar Rp5.000 per jam. Sementara untuk kendaraan roda 2 atau seperti motor misalnya akan membayar sebanyak Rp2.000 per jam. Akan tetapi untuk masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir akan membayar terlalu mahal jika menghabiskan waktu yang cukup lama di RPtra Kalijodo, karena akan ada aturan yang mengikuti dari aturan sistem gerbang ini, yaitu bahwa nantinya setelah beberapa waktu akan dikenakan tarif flat. Untuk mobil nantinya batas maksimum adalah Rp20.000 per unit, sementara untuk sepeda motor adalah Rp10.000 per unit. Dan sistem gerbang ini diharapkan akan menggantikan sistem PTE atau parkir terpadu elektronik yang pernah diterapkan di sini, yang ternyata kurang efektif karena kurang familiar di tengah masyarakat, sehingga tidak terlalu efektif. Nah, saat ini dengan sistem gerbang ini diharapkan bisa membantu masalah parkir di RPtra Kalijodo ini. Poppy, Seidra. Lalu bagaimana realisasi dari solusi Pemprov DKI untuk mengatasi masalah ini? Iya Poppy, tadi kami sempat melakukan peninjauan lapangan dan sampai saat ini untuk sistem gerbang ini sudah mulai dibangun, sudah ada sistem palang pintu serta sistem elektronik yang telah dimulai dibangun ataupun juga sudah mulai dirancang sedemikian rupa untuk agar bisa digunakan sebelum masa jabatan Basuki Cahayapurnama berakhir. Selain itu juga untuk sementara ini akan digunakan sistem one ticket. Artinya setiap kendaraan yang masuk ke RPtra Kalijodo ini akan diberikan satu tiket dan akan menggunakan tarif flat untuk setiap kendaraan yang ada. Untuk petugas parkir sendiri akan memberdayakan dari para pemuda Karang Taruna yang ada di sekitar area RPtra Kalijodo. Dan mengingat kemarin sempat ada insiden di mana ada juru parkir liar, maka dari itu dari pihak TNI dan juga pihak kepolisian akan melakukan bantuan dengan cara menugaskan beberapa petugas yang nantinya akan berada di sini di RPtra Kalijodo ini untuk memastikan keamanan daripada RPtra Kalijodo. Dipersembahkan oleh Pemirsa, KPU DKI Jakarta menetapkan hasil resmi penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Sabtu malam. Ya, dalam hasil rekapitulasi KPU, pasangan Anies Sandi unggul dengan selisih berkisar 15% dari pasangan Ahok Jarot. Dalam penghitungan resmi KPU DKI Jakarta, pasangan Anies Sandi meraih 57,96% atau 3.230.987 suara. Sementara Ahok Jarot meraih 42,04 atau 2.350.366 suara. Dari hasil rekapitulasi ini juga terlihat pasangan Anies Sandi unggul di seluruh wilayah DKI Jakarta. Meskipun hasil resmi telah ditetapkan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan pemenang Pilkada DKI Jakarta baru akan ditetapkan pada tanggal 5 Mei mendatang. Hal ini guna membuka ruang jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
hasil rekapitulasi di tingkat provinsi. Jadi nanti ketika kami sudah melakukan penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi, itu pasangan calon bisa mengajukan pembatalan terhadap penetapan penghitungan hasil perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, waktunya itu selama 3 hari setelah penetapan, 3 hari kerja ya. Kalau 3 hari kerja berarti kan malam ini kemungkinan mulai Rabu ya, karena kan Minggu, Senin itu libur mulai Selasa, jadi tanggal 2, 3, 4 gitu. Nah, nanti kalau memang ada, kita akan ikuti bagaimana proses di MK. Tapi kalau menurut Undang-Undang 10 ya, di pasal 158 itu kan disebutkan bahwa ada selisih, ada perbedaan perolehan suara yang dimungkinkan mengajukan gugatan ke MK itu untuk provinsi yang berpenduduk 6 juta sampai 12 juta itu kan paling banyak 1%. Gitu. Jadi sementara selisihnya kalau kita lihat itu kan lebih dari 1%. Jadi ya nanti kita akan lihat. Tapi kalau tidak ada gugatan di MK, insya Allah tanggal 5 nanti KPU DKI akan melakukan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.